Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, ayat kursi merupakan ayat ke-255 dalam surat Al-Baqarah. Ayat ini dianjurkan dibaca saat menjelang tidur karena bisa memberi perlindungan dari gangguan setan dan jin. Juga dianjurkan dibaca dalam kondisi sulit dengan harapan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kursi memiliki keistimewaan dan keutamaan waktu dibacanya. Namun ternyata ada waktu-waktu tertentu yang dilarang bahkan haram untuk membacanya. Lantas, bagaimana kedudukan ayat kursi dalam Al-Quran? Dan apa saja keutamaan membaca ayat kursi? Tapi, kenapa ada waktu terlarang untuk membacanya? Apa ganjaran bagi orang yang melanggar larangan tersebut? Tonton video ini hingga akhir ya, supaya tidak tersesat. Ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara ayat lainnya di dalam Al-Quran. Ayat ini mengandung banyak sekali makna yang menyangkut keimanan. Dalam suatu riwayat, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ayat apa yang paling utama dalam Al-Quran. Kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat yang paling utama dalam kitabullah adalah ayat kursi. Dan Rasulullah menepuk dada Ubay dengan pelan sambil berkata, wahai Abu Munzir, semoga engkau selalu bahagia dengan ilmu yang engkau miliki. Hadis riwayat Muslim. Coba kita simak arti dari ayat kursi yang sering kita baca. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluk-Mu. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat untuk memelihara keduanya. Dan Dia maha tinggi dan maha besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Di lain kisah, mengapa ayat kursi disebut ayat yang sangat agung? Karena pada suatu malam setelah peristiwa hijrah, ayat tersebut diturunkan di kota Madinah. Karena kemuliaan dan kebesaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga pada saat hujan beribu-ribu malaikat turut serta mengiringi ayat tersebut. Menurut riwayat Muhammad bin Al-Hanafiyah, bahwasanya ketika ayat tersebut diturunkan, seluruh berhala yang ada di bumi ini saling berjatuhan. Saat malaikat pengiringnya pun ikut bersujud. Bahkan kota mahkota para pembesar saling berjatuhan, dan para penguasa menjatuhkan wajah-wajah mereka ke bumi, serta para setan saling berlarian karena merasa takut. Setidaknya ada 3 waktu yang terlarang membaca ayat kursi. Waktu terlarang itu wajib sekali kita perhatikan, sebab jangan sampai mengharap pahala yang ada malah mendapat dosa. Pertama, waktu yang dilarang membaca ayat kursi adalah ketika sedang melakukan rukuk dan sujud dalam ibadah sholat. Larangan ini sangat ditegaskan oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melarangku membaca Al-Quran saat rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Maka jangan asal membaca, karena sudah jelas ayat kursi adalah bagian dari ayat Al-Quran yang tidak boleh dibaca di antara 2 gerakan sholat tersebut.
Selain dalam gerakan sholat, ayat kursi juga sangat dilarang dibaca ketika berada di kamar mandi. Ahlul ilmu menyebutkan bahwa tidak boleh seseorang membaca Al-Quran ketika dalam toilet, karena hal itu mengandung penghinaan terhadap Al-Quran. Bahkan dengan alasan apapun, kita wajib untuk selalu sigap dan memperhatikan ucapan-ucapan yang kemungkinan terlintas ketika hendak masuk toilet. Membaca ayat kursi di toilet atau kamar mandi adalah hal yang sangat terlarang karena menyalahi adab dalam membaca Al-Quran. Dan ketiga, yang termasuk larangan membaca ayat kursi adalah ketika kita menanggung hadas besar. Hadas besar yang dimaksud adalah hadas sedang junub, haid, atau nifas. Membaca Al-Quran termasuk ayat kursi haram hukumnya bagi mereka yang sedang junub, haid, dan nifas, kecuali membacanya dalam hati. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub dalam buku fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal menjelaskan bahwa hadis-hadis yang menyatakan larangan bagi wanita haid membaca Al-Quran dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita haid dan orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran walaupun satu ayat. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Kita tentunya tidak mau mendapat dosa karena salah dalam menentukan waktu membaca ayat kursi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.